Melontar jumroh seringkali menjadi prosesi paling dinanti jemaah haji. Ya, jemaah bahkan harus rela untuk berdesakan demi mendapat posisi yang tepat untuk melempar batu. Apa sebenarnya makna di balik melempar jumroh ini? Berikut liputannya untuk Anda. Melempar jumroh atau melontar jumroh merupakan bagian dari ibadah kaum muslimin saat berhaji di tanah suci Mekah, Arab Saudi. Dalam ibadah haji, melempar jumroh tidak hanya dilakukan dalam 1 hari, melainkan 3 atau 4 hari. Ini menunjukkan perintah Allah yang sangat tegas agar manusia benar-benar memusuhi setan dan tidak bersekutu dengannya. Terdapat makna yang terkandung di dalam melempar jumroh, yakni melempar jumroh menunjukkan secara simbolik perlawanan dan permusuhan kita kepada setan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sungguh para setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Jadi, ketika kita melempar jumroh, sesungguhnya terkandung di dalamnya kemarahan dan penghinaan kita terhadap setan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menisbatkan pernyataan ini kepada Nabi. Ketika Ibrahim kekasih Allah melakukan ibadah haji, tiba-tiba iblis menampakkan diri di hadapan beliau di jumrah Aqabah. Lalu, Ibrahim melempari setan itu dengan 7 kerikil, hingga iblis pun masuk ke tanah. Iblis itu menampakkan dirinya kembali di jumrah yang kedua. Lalu Ibrahim melempari setan itu kembali dengan 7 kerikil, hingga iblis itu pun masuk ke tanah. Kemudian iblis menampakkan dirinya kembali di jumrah ketiga. Lalu Ibrahim pun melempari setan itu dengan 7 kerikil, hingga iblis itu masuk ke tanah. Ibnu Abbas kemudian mengatakan, "Kalian merjam setan, bersamaan dengan itu kalian mengikuti agama ayah kalian Ibrahim." Sebelum tahun 2004, jamaah haji melakukan ritual ibadah ini dengan melempari obelisk menggunakan batu kerikil. Tahukah Anda apakah obelisk itu? Obelisk adalah monumen tinggi bersisi 4 yang puncaknya berbentuk piramida. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, obelisk berarti tiang segi 4 meruncing ke ujung dan bermahkotakan piramida. Menurut sejarah, awal mula diciptakannya obelisk ini berasal dari zaman Mesir kuno. Bagi masyarakat Mesir kuno, obelisk merupakan simbol dewa matahari yang didirikan sebagai lambang untuk mengagung-agungkan dewa matahari yang disebut dengan Ra. Beberapa sumber lain menyatakan obelisk ini adalah simbol alat kejantanan Ra yang disebut dengan Palus. Pada 4 sisi obelisk bertuliskan nama-nama Raja Fir'aun atau penguasa lain yang memerintahkan pembangunan obelisk tersebut. Obelisk purbakala biasanya terbuat dari monolit atau batu tunggal, sedangkan obelisk modern dibangun dari batu dan memiliki ruangan di dalamnya. Seperti di Bunker Hill Monumen di Boston dan Monumen Washington DC yang dibangun untuk memperingati George Washington, seorang Freemason. Obelisk asli yang berasal dari Mesir telah menyebar ke seluruh dunia pada saat bangsa Romawi menaklukkan Mesir pada tahun 30 sebelum Masehi. Mereka memindahkan sekitar 15 obelisk ke Italia. 13 darinya masih berdiri di kota Roma sampai hari ini. Keberadaan obelisk sebenarnya adalah bentuk penghinaan terhadap Tuhan dengan menunjukkan Palus ke langit, serta obelisk adalah simbol pemujaan terhadap setan. Obelisk asli yang memiliki ukuran paling tinggi yaitu obelisk Aswan yang memiliki tinggi hampir 42 meter. Namun obelisk ini dibiarkan terbengkalai terkubur di dalam tanah. Namun pada akhirnya arkeolog berhasil menemukan obelisk ini dan memecahkan misteri kenapa obelisk sebesar ini dibiarkan begitu saja. Menurut para arkeolog, obelisk ini sengaja dibiarkan terbengkalai dan terkubur karena pada saat pembuatannya para pekerja menyadari bahwa batu ini mempunyai retak yang tidak dapat diperbaiki. Namun andaikan obelisk ini dahulu berhasil diselesaikan, para ilmuwan juga masih bingung bagaimana cara orang Mesir kuno akan menegakkan obelisk sebesar ini. Di zaman modern seperti ini, ternyata obelisk kembali digunakan sebagai simbol pemujaan terhadap setan. Sejarah sepertinya kembali berulang saat ini. Menara obelisk diagungkan oleh para anggota Illuminati dan diletakkan di tempat-tempat penting di negara yang dikuasainya. Hampir di setiap kota di dunia ada tugu-tugu obelisk. Hal ini merupakan simbol penguasaan iblis atas dunia.
Iblis memberikan tanda untuk setiap tempat yang dikuasainya. Symbols are a language that can help us understand our past. As the saying goes, a picture says 1,000 words. Salah satu Obelix yang paling tinggi berada di Washington DC, Amerika Serikat. Lokasinya tepat di Capitol Hill, tempat presiden-presiden Amerika terpilih mengucapkan sumpahnya di depan masyarakat Amerika. Sungguh sangat aneh ketika kita melihat struktur ini ditempatkan di tempat-tempat yang tak terbayangkan, seperti di pusat kota Paris dan Central Park di New York City, bahkan berdiri juga di Vatikan. Obelisks are used by the Illuminati to mark major centers of power. There's an obelisk marking the Illuminati's spiritual center in St. Peter's Square. Another 555 feet tall on the National Mall in Washington, D.C., the Illuminati's military wing. And obelisks in New York's Central Park and in the City of London, marking the Order's financial centers. Berdirinya sebuah bangunan yang membentuk simbol tertentu tak mungkin hanya sebuah kebetulan belaka. Perancangan bangunan serta lokasi bangunan akan didirikan pasti sudah terstruktur dan direncanakan dengan matang. Kebanyakan masyarakat awam mungkin tak mengetahui arti dari berdirinya sebuah obelisk. Kebanyakan justru malah menjadikan lambang penghinaan terhadap Tuhan ini sebagai ikon dari kotanya. Ironis sekali bahwa saat ini banyak orang yang justru mengagungkan simbol seperti ini. Padahal dalam agama Islam sudah mengingatkan tentang simbol-simbol seperti ini sejak ribuan tahun lalu untuk melemparinya, bukan malah mengagungkannya. Saat ini, pemerintah Arab Saudi telah memindahkan simbol Obelix dan menggantinya dengan bentuk yang baru, dan memindahkan Obelix asli ke puncak Gunung Arafah, sehingga banyak orang tidak tahu simbol iblis yang sebenarnya itu seperti apa bentuknya. Jadi, apakah sebenarnya alasan kerajaan Arab memindahkan Obelix tersebut? Sejauh yang kami tahu, pemerintah Saudi mengklaim bahwa Obelix diganti dengan banyak korban meninggal akibat insiden yang menewaskan 251 orang dari rombongan haji pada Februari 2004. Padahal, lebih banyak orang yang meninggal di tahun 2006 dengan 345 lebih kematian dilaporkan. Kemudian sebanyak 717 meninggal pada tahun 2015 di daerah yang sama, di jalan nomor 204 menuju Jamarot. Alasan lain pemerintahan Saudi adalah bahwa jamaah biasanya saling lempar batu dari satu sisi ke sisi yang lain. Dan alhasil, kini kita bisa menyaksikan bahwa struktur megah yang dibangun oleh Saudi Bin Laden Group itu tidak mempertahankan esensi haji di masa lalu. Anehnya, tak banyak yang menyadari bahwa Obelix baru yang berdiri di Bukit Arafah sangat identik dengan lingkar milik setan, berdiri tegak di tempat di mana Nabi Muhammad memberikan pidato terakhirnya.
Obelisk sejenis ini dapat kita lihat di seluruh dunia. Semuanya tertuju di lokasi yang diyakini banyak orang sebagai pusat kekuasaan kelompok Illuminati, seperti Washington DC dan berbagai tempat lainnya. Tugu-tugu itu adalah simbol setan dan okultisme. Bagi kami, Tugu Obelisk lah yang sepatutnya menjadi target lempar jumroh, bukan malah menjadi target sakral tempat berdoa kaum muslimin di Bukit Arafah. Jika manusia tidak masalah dengan itu, ya itu hak Anda. Mengapa semua ini bisa terjadi di Arab, yang notabene adalah sumber diturunkannya wahyu utusan terakhir Allah? Apakah ada hubungannya dengan pesan Rasulullah 14 abad yang lalu? Wallahu a'lam. Namun, sejauh yang kita ketahui bersama, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, disebutkan bahwa kelak menjelang hari kiamat akan ada 4 konfrontasi yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi. 4 perang itu diawali dengan pembebasan Jazirah Arab yang didominasi para Mulukan Jabarian, penguasa diktator yang mengabaikan Allah dan Rasulnya, sebagaimana pada hadis berikut. Kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah memenangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia sehingga Allah memenangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum sehingga Allah memenangkan kalian atasnya. Kemudian kalian akan perangi Dajjal sehingga Allah memenangkan kalian atasnya. Pemirsa beriman, sebagaimana yang telah kita bahas pada episode sebelumnya, bahwa dunia ini sedang menuju Malhamah Al-Kubro atau Perang Dunia Ketiga, yang tidak lain juga merupakan masa keempat dari 5 masa perjalanan sejarah umat Islam di akhir zaman. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, kalian akan mengalami masa kenabian selama waktu yang Allah kehendaki. Kemudian, masa kekhalifahan mengikuti manhaj kenabian selama waktu yang Allah kehendaki. Kemudian, masa raja-raja yang menggigit selama waktu yang Allah kehendaki. Kemudian mengalami masa para penguasa diktator selama waktu yang Allah kehendaki. Kemudian kalian akan mengalami masa kekhalifahan lagi mengikuti manhaj kenabian. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, masihkah Anda menganggap dunia ini sedang baik-baik saja? Masihkah Anda menganggap persekongkolan konspirasi global itu hoax? Lalu, sampai kapan Anda akan larut dalam hiburan-hiburan tak berfaedah yang menjauhkan kita dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah Anda ingin selamat dan kita semua berakhir pada husnul khatimah? Jadi, marilah saudara-saudara rapatkan barisan, terus bagikan pesan ini agar sampai ke telinga-telinga saudara-saudara kita seakidah di luar sana. Mari bersama kembali taat kepadanya, agar hidup kita tidak terjerumus ke dalam sesatnya agenda-agenda jahat elit penguasa dunia, yang sejak lama menginginkan kita semua menjadi budak iblis laknatullah. Na'udzubillahi min dzalik.